Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 381, Kemunculan Tino. Bagaimanapun juga, ini adalah akun kaisar tertinggi yang bernilai 360 juta per bulan. Memangnya bisa membuang-buang uang seperti ini? Saat ini, semua penggemar di ruang siaran langsung sontak menjadi tertegun. Mereka bahkan sampai lupa mengunggah komentar. Raut wajah Hans juga segera berubah menjadi tidak enak dilihat. Hal yang selama ini dia khawatirkan akhirnya terjadi. Saat ini, sosok Tino yang asli juga ternyata hadir dalam ruang siaran langsung Jenny. Hans menjadi sangat panik, matanya tidak bisa berhenti melihat ke sana dan kemari. Jenny bahkan terlihat lebih tertegun lagi sebelum dia akhirnya menoleh dan menatap Hans. "Hans, apa kamu mengganti akunmu untuk login?" tanya Jenny dengan ekspresi curiga. "Aku..." Hans hanya bisa menggertakkan giginya. Dia benar-benar tidak tahu harus menjawab apa. "Ya, ampun, kenapa kamu tidak memberitahuku kalau kamu mengganti akun? Kamu membuatku kaget saja," sambung Jenny. Dia merasa sedikit kehilangan kata-kata. Hans menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Apa yang ada dalam benaknya sekarang adalah bahwa dia harus bersikap serendah diri mungkin agar jangan sampai Tino yang asli menyadari sesuatu. Selama dia tidak mengatakan bahwa dia adalah Tino, maka Tino yang asli juga tidak mungkin menyadari apapun, kan? Jenny sendiri masih merasa agak curiga. Bukankah barusan Hans mengatakan bahwa akunnya memiliki kuota login yang terbatas? Kenapa sekarang masih bisa dipakai untuk masuk? Akan tetapi, Jenny tidak memiliki cukup waktu untuk memikirkan hal ini. Dia kembali melanjutkan interaksinya dengan semua orang di ruang siaran langsung. Detik berikutnya, ekspresinya menjadi benar-benar tercenung. "Tino, katanya ada orang yang berpura-pura menjadi aku." Siapapun tidak mungkin bisa mengabaikan komentar yang diunggah oleh akun kaisar tertinggi karena komentar itu benar-benar sangat menarik perhatian. Ekspresi Hans langsung menjadi suram begitu membaca kalimat itu. Seketika, sedikit rasa beruntung yang semula ada di dalam hatinya pun lenyap. Para penggemar di ruang siaran langsung itu tertegun untuk sesaat sebelum amarah mereka menjadi meledak. "Hei, apa-apaan ini? Ternyata ada orang yang benar-benar berpura-pura menjadi Kak Tino. Orang yang berbicara sekarang pasti adalah Kak Tino yang asli. Akun kaisar tertingginya sudah muncul di sini. Kalau begitu, siapa orang yang berpura-pura menjadi Kak Tino?" Tidak peduli seberapa bodohnya mereka, tetap saja saat ini mereka juga menyadari bahwa ada yang salah. Jenny kembali menoleh menatap Hans dan bertanya dengan curiga. "Hans, apa kamu sengaja bilang begitu?" Dia menduga kata-kata itu sengaja Hans tuliskan sebagai lelucon dan untuk memeriahkan suasana di ruang siaran langsung. Hans hanya bisa menundukkan kepalanya dan sama sekali tidak menjawab pertanyaan Jenny. Perasaan yang saling bercampur aduk bergelora di dalam hatinya. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa Valentino sudah memundurkan sedikit posisi kursinya. Punggungnya bersandar pada dinding dan dia mengangkat ponselnya dengan santai. Dia mematikan suara dari ruang siaran langsung dan jarinya mengetik dengan pelan. "Jenny, aku..." Hans hanya bisa menggertakkan giginya. "Tino, kalau ingin berpura-pura jadi aku, kamu harus mempertimbangkan apakah kamu punya kekuatan ini atau tidak." Tiba-tiba, sebuah komentar muncul lagi di layar dan menyela perkataan Hans. Semua orang yang hadir di ruang siaran langsung merasa sangat terkejut saat membacanya. Kalimat Valentino itu sama sekali tidak salah. Hans bisa saja berpura-pura menjadi Tino dengan memakai namanya. Tapi apakah pria itu juga bisa meniru kemampuannya? Detik berikutnya, sebuah roket emas tiba-tiba meluncur dan meledak di dalam ruang siaran langsung Jenny. Setelah itu, sebuah pemberitahuan pun muncul. "Tino memberi Jenny sebuah roket super. Silakan klik untuk menontonnya. Tino memberi Jenny sebuah roket super. Tino memberi Jenny sebuah roket super." Setelah roket super yang pertama dikirimkan, Tino pun secara terus-menerus mengirimkan roket-roket super lainnya secara gila-gilaan. Tino memang pantas untuk disebut sebagai seorang legend. Selain itu, apa yang dia maksud dengan kekuatan? Saat ini, roket-roket emas itulah bukti kekuatan Tino. Mungkin Hans bisa berpura-pura menjadi Tino dengan meminjam namanya. Tapi apakah dia bisa mengeluarkan kekuatan yang sehebat ini? 10 roket emas dikirimkan. 30 roket emas dikirimkan.
50, 100, 300. Nama Tino kembali membombardir keseluruhan ruang siaran langsung itu. Sebelumnya, Hans yang berpura-pura menjadi Tino langsung berhenti setelah hanya mengirimkan 10 roket emas. Akan tetapi, sekarang Tino yang asli malah mengirimkan 300 roket emas tanpa berhenti begitu dia muncul di ruang siaran langsung. Apa yang disebut sebagai jarak? Hal seperti inilah yang bisa dikatakan sebagai sebuah jarak. Apa yang disebut dengan kekuatan? Hal semacam inilah yang dikatakan sebagai kekuatan Tino. Begitu berhadapan dengan kekuatan yang sehebat ini, siapapun yang memanggil dirinya penguasa di ruang siaran langsung ini harus menundukkan kepala dengan menyedihkan. Apalagi Hans si miskin itu. Benar, Hans adalah orang miskin bagi Valentino. Semua orang di ruang siaran langsung itu merasa terkejut, begitu pula dengan Jenny. Sementara itu, raut wajah Hans menjadi sangat tidak enak dilihat. Dia terlihat seperti habis ditampar berulang kali. Saat ini, Jenny pasti sudah menyadari bahwa Hans memang adalah Tino yang palsu, tidak peduli seberapa bodohnya gadis itu. Tiba-tiba, suara Angel terdengar. "Kamu sedang apa, Valentino?" Dia merasa penasaran karena memperhatikan Valentino yang duduk bersandar di atas kursi dengan bagian belakang ponselnya menghadap ke arah semua orang. Jemari Valentino juga mengetuk-ketuk layar ponselnya dengan cepat seolah-olah sedang menekan tombol. "Ah, aku sedang main game. Bos di level ini sedikit sulit untuk dikalahkan, jadi aku harus menggunakan trik," jawab Valentino sambil tersenyum dengan santai. Gerakan tangannya pun berhenti setelah dia mengucapkan pernyataan yang penuh maksud tersirat itu. Di saat yang bersamaan, pengiriman hadiah di ruang siaran Jenny juga mendadak berhenti. Total roket super yang dikirimkan mencapai 500. 500 roket itu berarti 2 miliar. Mereka semua sontak menjadi termangu. Ini baru namanya Kak Tino. Tindakannya langsung membuat gempar begitu dia muncul. Akan kubunuh si idiot yang berpura-pura jadi Kak Tino itu. Kak Tino. Aku sangat sibuk sekarang, jadi aku akan membereskanmu nanti saat aku punya waktu luang. Kak Tino. Jangan meragukan kekuatanku, aku tahu namamu adalah Hans Leonardi. Setelah mengunggah komentar itu, Kak Tino pun langsung log out dari ruang siaran langsung. Sementara itu, mata Hans sontak membelalak lebar. Oh, tidak. Ternyata Tino sudah menyelidiki identitasnya. Memang identitas orang yang bisa memberikan beberapa miliar dengan mudahnya itu mengerikan sekali. Dia bahkan bisa menyelidiki masalah ini dengan begitu cepatnya. Jenny sendiri langsung mematikan ruang siaran langsungnya. Saat ini, perasaannya terasa sangat bercampur aduk. Dia melirik ke arah Hans, lalu berjalan menghampiri meja dengan perlahan dan duduk. Ekspresinya terlihat seperti seseorang yang kehilangan jiwanya. Valentino meletakkan ponselnya dan meminum tehnya dengan tenang. Dia sudah melakukan apa yang dia mau, jadi selanjutnya terserah pada keputusan Jenny. Suasana di dalam kamar itu menjadi sunyi senyap. Beberapa saat kemudian, Jenny akhirnya mengangkat kepalanya dan bertanya sambil menatap Hans. "Kenapa? Kamu berbohong padaku?" Tatapan Jenny penuh dengan kekecewaan dan rasa bingung, membuat hati siapapun yang melihatnya terasa sakit. Hans tidak bisa membantah apa-apa. Memangnya apa yang bisa dia bantah di saat semua faktanya sudah terpampang jelas di depan mata seperti ini? Hans menggertakkan giginya. "Katakan, kenapa kamu menipuku?" Seru Jenny secara tiba-tiba dengan air mata yang sudah mengalir turun dari matanya. Selama ini, dia mencurahkan banyak sekali kasih sayangnya kepada Hans karena dia mengira pria itu adalah Kak Tino. Akan tetapi, pada akhirnya Hans terbukti adalah seorang penipu. Kenyataan ini menyayat hati Jenny bagaikan sebilah pisau. Angel hanya bisa menghela napas pelan. Dia juga tidak bisa berbuat apa-apa terkait masalah ini. Hanya saja, dia tidak menyangka bahwa ternyata Valentino sudah sedari dulu mengetahui bahwa Hans adalah seorang penipu. "Jawab, siapa yang menyuruhmu berpura-pura?" Tanya Valentino dengan nada bicara yang terdengar datar. Bab 382, lepaskan aku, Kak Valentino. Ellen yang menyuruhku melakukan ini." Hans langsung mengkhianati Ellen tanpa banyak bicara. Dia hanya ingin menjauhkan hubungannya dengan Ellen dan melarikan diri dari tanggung jawab ini, sehingga Hans pun tidak berpikir banyak. Namun, Hans menyesal setelah membocorkannya. Kelakuannya ini memang sedang cari mati. Memang benar, setelah Hans selesai berkata, Valentino pun tersenyum dengan penuh arti. "Jadi, Ellen yang memberimu kontak Jenny dan menyuruhmu untuk membohongi Jenny?
Kalian berdua bersama-sama menipu Jenny. Setelah kamu mendapatkan kepercayaan dari Jenny, kemudian kamu membohonginya untuk pergi ke motel La Vela. Valentino berkata dengan suara tenang, namun terdapat penekanan yang tidak dapat diabaikan. Mata Jenny pun melebar, karena apa yang dikatakan Valentino terdengar beralasan dan ada jejak dari semua hal ini. Ellen adalah teman sekelas Jenny, jadi dia ada WhatsApp-nya Jenny. Lalu, saat hari Jenny terjadi masalah, juga memang benar Hans yang mengajak dirinya keluar. Bahkan pemuda yang datang menjemput Jenny pun berkata Hans yang menyuruhnya datang untuk menjemput. Kak Valentino, bukan aku. Jelas Hans dengan muka pucat pasi. Bicaralah dengan baik. Apakah itu kamu? Valentino menatap Hans dengan tatapan dingin. Aku. Hans ketakutan saat melihat tatapan Valentino. Setelah itu, dia pun menundukkan kepalanya dengan putus asa. Sementara Jenny memikirkan banyak hal ketika melihat adegan ini. Hari Jenny terjadi masalah adalah hari dia pergi berkencan dengan Hans. Namun, hal akan dirinya pergi berkencan dengan Hans, hanya Hans, dirinya dan keluarganya yang tahu. Saat itu, Jenny memang sedang tidak puas dengan Valentino, ditambah lagi barang Valentino yang ditemukan di dalam motel, sehingga dia langsung menempatkan tersangka pada Valentino. Hanya saja, Valentino kemudian dibuktikan tidak bersalah. Pada saat itu, Jenny juga tidak berpikir banyak. Lagi pula hal ini sangat menyedihkan baginya, jadi Jenny hanya ingin hal ini cepat berlalu. Namun, saat dipikirkan sekarang, bagaimana cara Ellen mengetahui keberadaannya? Hal ini dilakukan oleh Ellen, jadi bagaimana dia bisa mengetahui nama Hans, sehingga bisa membiarkan pemuda itu berkata padanya bahwa Hans-lah yang menyuruh orang untuk menjemputnya. Sekarang, semuanya sudah bisa dipahami. Hans memiliki hubungan yang dalam dengan Ellen dan sudah berkontak dengan Ellen sebelumnya. Jadi, hal di motel La Vela itu direncanakan oleh Ellen dan Hans berdua. Aku membencimu! Aku benci padamu! Tiba-tiba, Jenny berteriak keras. Air matanya pun menetes keluar, lalu dia berdiri dan bergegas untuk berjalan keluar. Angel segera bangkit, memeluk Jenny dan terus menghiburnya. Jadi, kamu juga termasuk salah satu orang yang ingin bertindak buruk pada Jenny. Sekarang, kamu juga sudah melihat akhir dari Ellen, jadi kamu ingin cara mati seperti apa? Valentino sedikit mencondongkan badannya, melihat Hans dengan tatapan penuh arti. Bu? Wajah Hans pucat pasi, dia langsung jatuh ke tanah. Kak Valentino, maafkan aku. Kak Valentino, lepaskan aku, lepaskan aku. Hans terus memohon belas kasihan. Valentino seolah-olah tidak mendengar permohonannya. Kamu tidak perlu meminta maaf padaku. Hans tertegun sejenak, kemudian berjalan dengan lututnya ke hadapan Jenny dan meraih tangan Jenny. Jenny, maafkan aku. Aku memang suka padamu. Kamu harus mempercayaiku. Lepaskan tangan adikku. Angel mendorong Hans menjauh. Air muka Jenny kesakitan, air matanya pun tidak bisa berhenti sama sekali. Ini adalah pertama kalinya Jenny memberikan perasaan pada seorang pria, tapi malah mendapatkan balasan seperti ini. Memanggilmu bajingan pun seperti sedang menghina kata bajingan ini. Angel menatap Hans dengan tatapan dingin. Ya, benar. Aku adalah bajingan. Aku pun tidak sebaik bajingan. Jenny, Kak Angel, ampunilah aku. Jangan biarkan Kak Valentino menanganiku. Eri mereka akan berani membunuhku. Hans berkata sambil mengulurkan tangan untuk menampar mukanya sendiri. Jenny, katakan saja bagaimana cara untuk membereskannya. Apakah membiarkannya menghilang ataupun melenyapkan seluruh keluarga Lenardi, itu bukanlah hal yang sulit. Jawab Valentino dengan datar. Mendengar ucapan Valentino ini, Hans pun tercengang dan tengkurap di tanah, memohon belas kasihan dengan tangisan keras. Jenny, apa kamu sudah lupa kenangan masa lalu kita? Kamu berkata padaku bahwa kamu suka teh susu. Aku juga pernah membawamu ke pusat permainan dan hiburan. Hans mulai mengenang masa lalunya bersama Jenny sambil menangis terus-menerus. Air mata Jenny terus mengalir. Sekejap kemudian dia mulai berkata, Kakak ipar, biarkan dia pergi. Hubungan kita berdua sampai di sini saja. Pada akhirnya, Jenny pun tidak tega untuk menyakiti Hans. Jenny, kamu terlalu baik hati. Angel menghela napas ringan. Sementara Valentino sedikit mengernyitkan keningnya, Jenny bukanlah baik hati melainkan sedang melakukan hal bodoh. Akan tetapi, kening Valentino segera menjadi datar, lalu berkata, Baik, kamu yang membuat keputusan saja.
Pergi! Valentino melirik Hans sekilas. Baik, baik. Aku akan pergi sekarang. Sekarang juga. Hans buru-buru berdiri seperti dirinya telah diberikan pengampunan. Dia pun meninggalkan ruangan dengan ekspresi panik. Valentino menunjukkan raut wajah yang penuh arti. Dia melihat punggung Hans tanpa berkata apapun. Tangan Valentino pun mengeluarkan ponsel dan mengetuknya beberapa kali. Kemudian dia meletakkan ponselnya kembali. Baik hati merupakan hal yang baik. Namun, terkadang jika terlalu baik hati, hanya bisa membuat masalah bagi diri sendiri. Valentino bukanlah orang yang berdarah dingin, namun dia tidak pernah merasa dirinya adalah orang baik. Setelah Hans pergi jauh, Jenny pun seperti kehilangan seluruh tenaganya dan tersandar di kursi. Kak, mengapa dia berbuat begitu padaku? Mengapa? Jenny masih sedang menangis terseduh-seduh. Angel menghela napas, lalu bertanya. Jenny, apa kamu yakin kalau dirimu benar-benar menyukai Hans? Jenny pun tercengang sejenak dan berpikir pertanyaan ini dalam hatinya. Dia kemudian menjawab. Orang yang aku sukai adalah Kak Tino. Mendengar ucapan ini, Valentino yang awalnya ingin mengungkapkan identitasnya pun langsung menutup mulutnya. Tidak boleh, hal ini tidak boleh diungkapkan. Kalau tidak, hubungan antar dirinya dengan Angel dan juga Jenny akan menjadi sangat canggung. Ya, orang yang kamu sukai adalah Kak Tino, karena di dalam hatimu Kak Tino itu adalah yang terbaik. Jadi kamu merasa Hans itu yang terbaik. Sebenarnya, Hans hanyalah peniru. Apa kamu harus bersedih untuknya? Angel menasehati dengan serius. Jenny pun sedikit tertegun setelah mendengar ini. Suara tangisannya pun mulai mereda. Benar. Orang yang aku sukai adalah Kak Tino, bukanlah Hans. Hans hanyalah peniru. Jenny menyeka air matanya. Akan tetapi, hari ini Kak Tino pasti sudah marah. Kalau tidak, mana mungkin dia langsung pergi setelah memberi hadiah di ruang siaran langsung. Terlebih lagi, selama ini dia tidak menambah WhatsApp-ku. Ekspresi Jenny pun menjadi sedih lagi. Sudahlah, cepat kita kembali ke rumah. Setelah sampai di rumah, aku akan mengatakannya padamu. Angel memeluk Jenny, kemudian memanggil Valentino untuk meninggalkan Hotel Hilton bersama. Mereka bertiga pun memanggil taksi dan melaju ke arah rumah. Sementara itu, di sisi lain, Hans juga menyetir mobilnya dengan laju menuju ke rumahnya. AC di dalam mobil dihidupkan sampai maksimal, bahkan udara dingin pun membentuk kabut putih. Akan tetapi, butiran keringat pada kening Hans tetap menetes terus-menerus. Bab 383, ada beberapa hal yang tidak dapat dimaafkan. Sekarang Hans hanya ingin pulang secepat mungkin, lalu menjelaskan seluk-beluk masalah ini kepada keluarganya, serta membujuk seluruh keluarga untuk pindah dari kota Neo. Kekuatan Valentino sudah tidak usah diragukan lagi. Bahkan tokoh besar seperti Eri pun harus berlutut dan memanggil Tuan saat dia bertemu dengan Valentino. Sehingga kalau Valentino ingin menyerang keluarga Hans, itu sangatlah mudah baginya. Jadi, Hans berpikir dirinya sekarang hanya bisa menghindari Valentino untuk sementara waktu. Jika kelak nanti Hans sudah memiliki kekuatan, tidak telat baginya untuk kembali berurusan dengan Valentino. Hans menginjak pedal gasnya sekuat mungkin. Akan tetapi, di depan mobil Hans tiba-tiba muncul sebuah mobil hitam tanpa pelat. Mobil itu selalu menghalanginya dengan sengaja. Jalan ini agak terpencil, sehingga jarang ada penduduk maupun mobil di sekitar sini. Namun, mobil hitam ini tidak mau mengambil jalur di sebelah Hans, melainkan berjalan di depan mobilnya dan menghalanginya terus-menerus. Hal ini membuat Hans yang sudah cemas merasakan amarah yang meroket di dalam hatinya. Sial! Hans menurunkan jendela mobilnya dan memarahi mobil yang di depan. Sial! Kamu ini bisa nyetir atau tidak? Seekor anjing yang baik tidak akan menghalang di jalan. Mati saja kamu! Brak! Hans baru saja selesai berkata, tiba-tiba terdengar suara keras pada mobilnya. Sepertinya sebuah mobil di belakang telah menabrak mobil Hans. Sial! Tabrak dari belakang? Hans buru-buru mengontrol kemudinya. Sebelum dia bisa menoleh untuk melihat ke belakang, Hans sudah melihat sebuah mobil tiba-tiba menyalip dari jalur di kirinya. Tanpa ragu, mobil itu langsung membanting setir. Bagian depan mobil mendadak bergeser ke samping dan menabrak ke arah Hans dengan kuat. Persetan! Hans mengutuk dan buru-buru memutar kemudinya. Akan tetapi, mobil itu jelas-jelas sengaja menabraknya, sehingga Hans pun tidak diberikan kesempatan untuk menghindarinya sama sekali. Brak! Bagian depan mobil menabrak ke pintu mobil Hans dengan kuat, pintu mobilnya pun langsung berubah bentuk, hampir saja menjepit kaki kiri Hans.
seketika raut wajah Hans pun berubah drastis. Saat ini, mobil Hans melaju di dekat kerb beton di sisi kanan jalan. Ban dan pelat bodi di sebelah kanan mobil pun bergesekan dengan kerb beton dan menyemburkan banyak percikan api. Di depan, di belakang, dan juga di sisi kiri mobil Hans masing-masing terdapat satu mobil. Mobil dari ketiga sisi melingkari mobil Hans di tengah. "Siapa kalian? Apa yang mau kalian lakukan?" teriak Hans. Mobil yang berada di sebelah kiri pun menurunkan jendela mobilnya, menampakkan dua pengawal berpakaian hitam yang duduk di depan mobil. "Siapa kalian?" Firasat yang buruk muncul dalam hati Hans. Kedua pengawal itu tetap tidak berkata-kata dan hanya menatapnya dengan raut wajah datar. "Aku tahu, pasti Valentino. Pasti Valentino yang melakukan ini." Hans tiba-tiba menyadarinya dan memaki dengan keras. "Persetan, Valentino! Bukannya kamu sudah bilang akan melepaskanku? Tuan Muda Valentino ingin aku memberitahumu, ada beberapa hal jika telah dilakukan, maka tidak akan dimaafkan selamanya. Jadi, matilah kamu." Pengawal berbaju hitam itu pun mencibir dan membanting setirnya lagi. Seketika mobil Hans pun tertabrak hingga meluncur jauh ke satu sisi. "Ingin nyawamu!" teriak pengawal itu dengan marah. Tiga mobil itu mendadak melaju dan menabrak ke arah Hans secara bersamaan. "Bruk!" Terdengar suara tabrakan yang keras. Kaca jendela keempat mobil itu pun menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap mata. Tiga mobil itu masih baik-baik saja, hanya sebagian tubuh mobil yang rusak. Sementara mobil Hans dibanting dan diremas oleh ketiga mobil itu, volume mobilnya pun berkurang lebih dari sepertiga. Pada kondisi seperti ini, lembaran baja dan besi yang tak terhitung jumlahnya juga langsung menusuk ke arah Hans. "Ah!" Hanya dengan dua teriakan kesakitan, suara Hans pun berhenti tiba-tiba. Beberapa pengawal turun dari mobil tanpa peduli, bahkan tidak memberikan pandangan mata pada Hans sedikit pun. Mereka hanya meninggalkan dua orang untuk menangani tempat kejadian, sisanya pun pergi dengan cepat. Mobil tempat Hans berada terus meneteskan darah dari pintu pengemudinya. Malam hari di rumah Angel. Valentino, Jenny dan Angel duduk berbicara bersama. Setelah dinasihati Angel, Jenny jauh lebih baik, setidaknya dia tidak menangis lagi. Tiba-tiba, Jenny berkata, Kakak ipar, aku ingin pamit dengan kalian." Angel dan Valentino pun tertegun sejenak dan menatap Jenny dengan bingung. Jenny menundukkan kepalanya sebelum tersenyum dan berkata, "Aku ingin pergi keluar untuk bersantai. Aku sudah membeli tiketnya." Angel dengan cepat berkata, "Kamu menungguku menyelesaikan pekerjaan sekarang. Aku dan Valentino akan menemanimu pergi. Kamu tidak boleh pergi seorang diri." Valentino juga mengangguk ringan. Dia juga tidak ingin Jenny pergi sendirian. Karena sifat Jenny ini sangat mudah dirugikan. Setelah mendengar ini, Jenny pun menatap Valentino dengan sebuah tatapan yang hanya dipahami dirinya sendiri. Saat Jenny melihat Valentino berjuang untuk melindunginya, dia pun memiliki perasaan terhadap Valentino dalam hatinya. Untungnya, saat itu masih ada Hans di sampingnya. Jenny tahu dirinya juga menyukai Kak Tino, sehingga dia pun tidak berpikir banyak. Namun sekarang, setelah dia kecewa terhadap Hans, Jenny baru menyadari bahwa Valentino menempati posisi penting di dalam hatinya. Jenny tidak berani percaya. Dia juga merasa sangat bingung, bahkan sedikit panik. Bagaimanapun juga, Valentino adalah suaminya Angel. Sementara Angel adalah kakaknya sendiri. Hari ini setelah Jenny pulang ke rumah, dia menahan emosinya sepanjang sore. Saat Angel menasehatinya, hati Jenny penuh dengan sosok Valentino. Pemandangan akan Valentino melindunginya, walau dia ditusuk 2 kali, tapi tetap tidak menyerah. Jenny berusaha keras untuk tidak memikirkannya, tetapi dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Jenny tidak tahu harus bagaimana menghadapi hatinya, apalagi menghadapi Valentino dan kakaknya, Angel. Jadi, Jenny memilih untuk melarikan diri. "Kak, jangan bicarakan lagi. Aku sudah memutuskannya. Aku pun sudah membeli tiket, jadi biarkan aku pergi sendiri saja. Aku sudah tumbuh besar dan pernah hidup sendirian di luar negeri selama 2 tahun. Kalian benar-benar tidak perlu mengkhawatirkanku," kata Jenny sambil tersenyum. Setelah Jenny siap berkata, Angel tertarik dengan berita di TV sebelum dia bisa menjawab. "Stasiun ini melaporkan bahwa pada siang hari ini ada kecelakaan mobil di Jalan Kamsara. Kecelakaan mobil ini menyebabkan kematian 1 orang di tempat. Menurut penyelidikan, itu adalah putra dari perusahaan keluarga Lenardi di kota Neo. Menurut kabar dari pelapor,
kemungkinan balas dendam tidak dapat dikesampingkan. Karena tidak ada kamera pengawasan di ruas jalan itu, sehingga kasusnya masih dalam penyelidikan. Mendengar berita ini, Angel dan Jenny berdua langsung tertegun, lalu menyorotkan pandangan pada Valentino. Apakah ada sesuatu pada wajahku? Tanya Valentino. Angel bertanya pada Valentino dengan mata terbelalak. Valentino, apakah kamu yang melakukan hal ini? Bab 384, siapapun tidak bisa merebutnya. Hans baru saja berpisah dengan mereka. Tak lama kemudian dia mengalami insiden kecelakaan mobil. Apakah ini sebuah kebetulan? Angel dan Jenny merasa sangat curiga pada Valentino. Sepanjang sore ini aku berada di rumah. Aku selalu bersama kalian. Apa yang bisa kulakukan? Jawab Valentino dengan serius. Kalau begitu kamulah yang menyuruh orang lain untuk melakukannya. Kata Angel dengan bersikeras. Valentino tidak menanggapi Angel, dia hanya mengusap-usap hidungnya. Angel dan Jenny saling bertatapan dengan ekspresi terkejut. Bagaimana Hans bisa meninggal seperti ini? Valentino membunuh seseorang tanpa meninggalkan rumah? Hal ini juga tidak kalah menyeramkannya, kan? Valentino, kamu melanggar hukum! Angel masih tidak bisa menerima hal ini. Aku hanya bisa mengatakan kalau aku tidak melanggar hukum. Tenanglah. Valentino menjelaskannya dengan lembut. Serius? Angel terlihat curiga. Serius? Valentino menjawabnya dengan percaya diri. Angel menganggukkan kepalanya. Dia tidak mau membahas masalah ini terlalu jauh. Bahkan jika Valentino benar-benar melakukannya, Jenny tahu kalau semua itu Valentino lakukan demi dirinya. Memikirkan hal ini membuat Jenny semakin terharu. Setelah itu, Jenny berdiri sambil berkata, Baiklah, besok aku masih harus pergi. Aku akan mengemasi barangku dulu. Ini? Angel menghela napas. Jenny berjalan ke pintu kamar, tiba-tiba dia menolehkan kepalanya ke arah Valentino, lalu berkata sambil tersenyum. Kak, apakah aku harus pergi besok? Iya, kamu boleh menempati kamar di villa yang berada di perumahan di Jing Oriental selamanya. Valentino menganggukkan kepalanya pelan. Hehe, terima kasih, Kak. Jenny tersenyum dengan matanya yang terlihat seperti bulan sabit. Setelah itu dia berjalan masuk ke kamarnya. Ketika pintu kamar ditutup, senyuman di wajah Jenny seketika menghilang dan digantikan oleh air mata. Hiks. Jenny bersandar di pintu, kemudian tubuhnya perlahan merosot ke bawah. Jenny menutup mulut dengan kedua tangannya, berharap agar suara tangisnya tidak terdengar, air matanya terus mengalir hingga ke jemarinya. Mungkin perkataan itu ada benarnya. Tanyakan pada dunia apa itu cinta, maka dunia akan menunjukkan hubungan antara hidup dan mati. Di ruang tamu. Aku harap setelah ini Jenny bisa bertambah sedikit dewasa. Angel mengatakannya sambil menghela napas pelan. Pasti bisa, ada beberapa hal yang harus dilalui dalam proses pendewasaan. Kamu tidak akan bisa mencium wangi bunga plum tanpa melewati musim dingin yang menusuk. Valentino sedikit menganggukkan kepalanya. Angel menatap sambil menegur Valentino. Kelihatannya kamu sangat paham, apakah kamu merasakan hal yang sama? Tentu saja, bagaimanapun aku juga menjalankan hubungan denganmu selama 3 tahun sebelum kita akhirnya melakukan pernikahan. Valentino menghela napas panjang. Belum ada hasilnya, kan? Wajah Angel sedikit memerah. Kalau begitu, mengapa kita tidak meluangkan waktu untuk membuat hasilnya? Valentino mengusapkan hidungnya. Belum sempat Angel berbicara. Tiba-tiba saja ponselnya berdering. Rupanya itu adalah panggilan dari karyawan perusahaannya. Angel mengangkat telepon itu sambil menatap Valentino dengan perasaan bersalah. Seiring dengan laporan yang diberikan oleh karyawannya, wajah Angel perlahan berubah menjadi masam. Valentino mencoba memahami semua ini tanpa terburu-buru mengatakan apapun. Apa yang akan mereka lakukan? Apakah mereka bersatu untuk menurunkanku dari jabatan? Angel menggertakkan giginya dan nada bicaranya sedikit tergesa-gesa. Angel yang saat ini merupakan seorang presidir yang berwibawa, aura yang dingin menguar dari sekujur tubuhnya. Rapat umum pemegang saham. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang mereka rencanakan. Baiklah, aku paham. Besok kita bicarakan lagi hal ini. Setelah Angel mengucapkan kalimat penutup, dia pun meletakkan ponselnya dengan kepalanya yang terasa sedikit pusing. Ada apa? Valentino menatap Angel.
Pamanku dan Kiara menolak untuk dikeluarkan dari perusahaan, jadi mereka mulai mengincarku lagi. Aku sungguh tidak mengerti dengan apa yang ingin mereka lakukan. Kalau mereka dapat meneruskan usaha kakek dengan lebih baik, aku akan mengundurkan diri dengan senang hati, dijadikan karyawan biasa pun tidak masalah. Angel menggelengkan kepala, kemudian dia mengulurkan tangan untuk menggaruk kepalanya. Valentino merasa bingung, apakah Hendrik belum melakukan tugasnya dengan baik untuk memberikan ancaman pada keluarga Kusuma? Kalau tidak, bagaimana mungkin keluarga Kusuma berani melakukan hal seperti ini? Selama belum mendapatkan persetujuan dari Nyonya Besar Kusuma, Valentino sama sekali tidak percaya kalau Bobby berani melakukannya. Sepertinya mereka masih enggan membiarkanmu memimpin grup Kusuma. Valentino tersenyum tipis tanpa merasa gugup sama sekali. Kali ini, mereka agresif datang untuk merebut alih kekuasaan. Aku sudah tidak bisa menahan diri lagi. Semakin Angel berpikir, semakin sakit pula kepalanya. Berhadapan dengan Bobby, mantan CEO, ditambah dengan bantuan dari Kiara dan dukungan dari Nyonya Besar Kusuma di belakangnya membuat Angel kesulitan untuk bertahan. Angel ingin mengembangkan usaha Tuan Besar Kusuma dengan jerih payahnya sendiri, tetapi mereka tidak memberinya kesempatan. Tidak usah takut, kalau ku bilang grup Kusuma ini milikmu, maka itu harus menjadi milikmu. Siapapun tidak bisa merebutnya darimu. Mata Valentino sedikit menyipit, nada bicaranya penuh dengan rasa percaya diri yang tinggi. Angel menatap Valentino dengan heran, kemudian dia berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu tidak akan meminta bantuan Eri, kan?" "Tidak, walau kamu mengenal Eri, masih banyak hal yang tidak bisa Eri selesaikan di kota Neo ini. Terutama urusan dalam perusahaan, kamu sama sekali tidak boleh mengancam para pemegang saham untuk mendukungku. Para pemegang saham itu telah bekerja keras untuk grup Kusuma. Aku tidak boleh memperlakukan mereka seperti ini." Angel mengatakannya dengan tatapan yang serius. "Tenang saja, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Ajak aku ke rapat umum pemegang saham besok." Valentino menganggukkan kepalanya pelan. "Mengajakmu? Untuk apa?" Angel mengatakannya sambil sedikit terkejut. "Valentino, pemikiranmu terlalu sederhana. Kamu belum pernah bekerja di perusahaan, jadi kamu tidak tahu apapun tentang ini. Kalaupun aku mengajakmu ke sana, tidak ada yang bisa kamu lakukan." Angel sungguh ingin meminta Valentino untuk membantunya, tetapi mana ada urusan perusahaan yang sesederhana itu. "Percayalah padaku, aku pasti bisa. Ajak aku ke sana saja." Valentino tersenyum tipis. "Tapi ini rapat umum pemegang saham. Kamu bukan pemegang saham perusahaan." Angel merasa sedikit canggung. "Tapi aku suaminya pemegang saham. Apa aku tidak boleh pergi ke tempat rapat untuk menunggu istriku pulang?" Jawab Valentino dengan bangga. "Kamu, lupakan saja, kita lihat lagi besok." Angel menggelengkan kepalanya. Valentino menganggukkan kepalanya sambil tersenyum, tetapi tatapan matanya terlihat dingin. Karena Nyonya Besar Kusuma dan beberapa orang lainnya masih enggan untuk menyerah, maka dia pun tidak perlu merasa khawatir. Meski memiliki ikatan dengan keluarga Wijaya di kota Kamer, Valentino tidak akan bersikap rendah diri pada beberapa hal. Grup Kusuma ini harus menghargai Angel. Bobby, Robert, bahkan Nyonya Besar Kusuma pun tidak boleh tidak menghargai Angel. Karena mereka ingin mengambil alih kekuasaan, maka Valentino akan menunjukkan kepada mereka, apakah mereka benar-benar bisa mengambil kekuasaan ini atau tidak. Kebetulan sekali, Valentino juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk melihat siapa orang-orang di perusahaan yang benar-benar mendukung Angel. Di rumah Bobby, Kiara, kedua orang tua Kiara, Robert dan beberapa orang lainnya mengadakan pertemuan lagi. "Ayah, selain kita, perusahaan masih memiliki 12 orang pemegang saham lainnya, 7 di antaranya sudah bergabung dengan kita hari ini. Hanya ada Richard dan keempat orang lainnya yang bersedia mendukung Angel." Robert melaporkan situasi saat ini. 7 orang saja sudah cukup. Keluarga Kusuma tidak berpartisipasi dalam pemungutan suara. Pada saatnya tiba, kalau hasilnya 5-7, bukankah Angel tetap akan dikeluarkan? Kiara tersenyum puas setelah mendengar laporan Robert. Semuanya ikut menganggukkan kepala dan tersenyum puas. Keputusan akhir dari rapat umum pemegang saham adalah melihat pendapat dari para pemegang saham. Ketika pendapat mereka tidak sama, maka otomatis mereka akan menyelesaikannya dengan melakukan pemungutan suara. Sekarang berkat usaha Bobby, mereka berhasil menarik 7 orang pemegang saham ke pihak mereka. Sedangkan hanya ada 5 orang yang berada di pihak Angel. Apa yang harus dia lakukan untuk memenangkan pemungutan suara? Ingat, besok kita tidak hanya akan mengambil alih posisi, tetapi juga mengeluarkan Angel dari perusahaan. Kali ini, kita harus menyingkirkannya agar tidak terjadi masalah di kemudian hari.
Bobby menyipitkan matanya. Tatapan matanya membuat orang lain bergidik ngeri. Bab 385, Perpisahan. Benar, Angel harus diusir. Aku tidak suka melihatnya. Robert pun setuju. Kiara tidak berhenti mencibir dan berkata, sejak awal aku sudah curiga kalau Angel memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Maple Rain Real Estate. Mungkin dia benar-benar berselingkuh dengan penanggung jawab Maple Rain Real Estate. Akan sangat memalukan jika orang yang merusak citra keluarga Kusuma tetap tinggal di perusahaan. Kiara sedikit menggertakkan giginya. Tidak masalah jika dia menyelingkuhi Valentino. Tapi akan menjadi masalah besar kalau dia sampai mempermalukan keluarga Kusuma. Jadi, Angel harus keluar dari grup Kusuma dan dia tidak diizinkan untuk kembali selamanya. Kata Robert menimpali. Semua orang sangat percaya diri karena sulit untuk mempertahankan Angel di perusahaan ini kalau hanya mengandalkan Richard dan 4 orang lainnya saja. Besok, apa yang Angel andalkan untuk melawan mereka? Masalah ini belum dimulai, tapi hasilnya sudah dapat diketahui. Angel pasti kalah. Keesokan harinya. Pagi-pagi sekali Valentino terbangun karena gerakan Jenny. Awalnya, Jenny membawa tas sendirian dan ingin meninggalkan rumah dengan diam-diam, tapi Valentino menyadarinya. Jadi, Valentino menyetir mobil untuk mengantarkan Jenny ke bandara. Di luar bandara, Valentino bersandar di mobil dan memandang Jenny sambil tersenyum. Matahari baru saja terbit, sinar matahari berwarna kemerahan perlahan-lahan menyinari bumi. Jenny membawa koper berwarna merah muda. Dia mengenakan gaun berbahan kasa yang menampakkan keanggunannya. Setelah berjalan 2 langkah, Jenny tidak bisa menahan diri untuk berbalik. Dia menatap Valentino yang membelakangi matahari. Matahari terbit menyinari tubuh Valentino dengan lingkaran cahaya berwarna keemasan. Cahaya matahari itu tampak seperti pakaian kasa berwarna emas yang melapisi tubuh Valentino. Jenny perlahan menyipitkan matanya di bawah sinar matahari. Dia menatap Valentino dengan tenang. Kalau kamu sudah puas bermain di luar, ingatlah untuk pulang kembali. Tempat ini akan menjadi rumahmu selamanya. Kalau ada yang menindasmu, telepon aku saja. Selama ada aku akan mencari keadilan untukmu. Valentino tersenyum dengan santai. Ketika mendengar hal ini, segala macam emosi tiba-tiba muncul di dalam hati Jenny. Brooke! Jenny melepaskan pegangan kopernya dan tiba-tiba bergegas menuju ke arah Valentino. Kopernya pun langsung jatuh ke tanah. Kakak ipar! Jenny merentangkan tangannya, lalu memeluk Valentino dengan berlinang air mata. Kalau bisa memilih, Jenny tidak ingin meninggalkan kota Neo, dia juga tidak ingin meninggalkan Valentino. Akan tetapi, Valentino adalah suami Angel. Jenny tidak punya pilihan lain. Dasar bodoh, sudah besar masih menangis. Valentino menghela napas sembari menepuk-nepuk punggung Jenny. Valentino tidak banyak berpikir. Dia benar-benar menganggap Jenny sebagai adiknya. Valentino mengira Jenny ingin berpisah dengan keluarganya. Sudah 3 tahun, aku sudah menindasmu selama 3 tahun. Terima kasih atas kesabaranmu padaku selama ini. Maaf, Kak Valentino. Aku benar-benar minta maaf. Jenny meletakkan kepalanya di pundak Valentino. Air mata Jenny mengalir dan membasahi pundaknya. Tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Valentino menghibur Jenny dengan suara lembut. Jenny tidak lagi berbicara. Ribuan kata di dalam hati Jenny hanya bisa terkubur jauh di lubuk hatinya. Jenny tidak pernah menduga bahwa suatu hari dia akan memeluk Valentino sambil menangis. Akan tetapi, Jenny sudah memeluk Valentino sebanyak 2 kali dalam beberapa hari ini. Jenny teringat saat dia baru pulang dari luar negeri. Saat itu, dia penuh semangat, keras kepala dan suka memberontak. Khususnya ketika berhadapan dengan Valentino, Jenny angkuh bak seorang putri mahkota. Saat itu, Valentino juga menjemput Jenny di bandara ini. Jenny mengolok-oloknya dengan berbagai cara. Masa itu telah berlalu, mereka berdua datang ke bandara ini lagi dengan suasana hati yang telah banyak berubah. Beberapa saat kemudian, Jenny perlahan-lahan melepas Valentino, matanya memerah. Riasan wajahmu luntur karena air mata. Valentino menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya. Biar saja. Aku bukan mau pergi berkencan. Aku berdandan untuk kesenanganku sendiri, bukan untuk orang lain. Jenny mendengus dan mengungkapkan alasan yang cukup masuk akal. Baiklah. Cepat masuk, kamu sudah harus naik pesawat. Ingat ya. Kalau kamu sudah puas bermain di luar, ingatlah untuk pulang. Aku dan kakakmu menunggumu di kota Neo.
Valentino mengulurkan tangannya dan mengusap kepala Jenny. Iya, iya. Jenny menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Kamu harus menjalin hubungan yang baik dengan kakakku." Setelah mengatakan hal ini, Jenny berbalik dan pergi. Dia mengambil kopernya, lalu berjalan masuk ke dalam bandara. Valentino menghela napas setelah melihat sosok Jenny yang berjalan pergi. Perpisahan selalu disertai dengan rasa sakit. Valentino tidak suka dengan rasa sakit semacam ini. Akan tetapi, terkadang perpisahan singkat terjadi demi pertemuan yang lebih baik. Mungkin menghargai apa yang ada di depan mata dan menjalani kehidupan saat ini adalah hal yang terpenting. Valentino menyalakan sebatang rokok. Dia merenung sembari memandang matahari di kejauhan. Valentino berhenti sejenak di tempat. Dia mematikan puntung rokok sebelum masuk ke mobil dan pergi dari sini. Ada banyak hal yang harus Valentino kerjakan. Ada jalan panjang yang harus dilaluinya. Hari ini, Valentino mau membantu Angel bertanggung jawab penuh atas keluarga Kusuma. Di gedung perusahaan grup Kusuma. Ketika Valentino dan Angel bersama-sama masuk ke dalam perusahaan, mereka merasa suasana hari ini sedikit berbeda. Biasanya, sebagai manajer umum perusahaan saat ini, setiap karyawan pasti akan menyapa Angel dengan hormat saat bertemu dengannya. Meskipun beberapa karyawan itu berada di pihak Kiara, mereka masih harus melakukan upaya untuk mengambil hati di depan Angel. Akan tetapi, situasi hari ini telah berubah. Di sepanjang perjalanan Angel dan Valentino, hanya ada beberapa orang yang menyapa Angel. Sebagian besar orang mengabaikan Angel. Bahkan ketika Angel berjalan melewati para karyawan itu, mereka seolah-olah tidak melihatnya dan menjaga jarak dengannya. Seakan-akan Angel adalah dewa wabah yang harus dihindari semua orang. Ada beberapa orang yang menatap Angel dan Valentino dengan wajah menghina sambil berbisik-bisik. "Lihat, Bu Angel berlebihan sekali. Dia bahkan harus membawa pengawal saat keluar. Hei, bagaimanapun juga, dia akan segera dicabut dari posisinya sebagai manajer. Jadi, dia harus berlagak selama beberapa jam terakhir. Betapa baiknya Robert ketika dia menjadi manajer. Dia sering mengajak kita bermain, juga tidak pernah mempermasalahkan kalau kita tidur saat jam kerja. Manajemen Angel terlalu ketat, aku tidak tahan. Tidak apa-apa. Setelah rapat, dia tidak bisa mengatur kita lagi." Banyak karyawan memandang Valentino dan Angel sambil membicarakan mereka dengan ekspresi gembira atas penderitaan orang lain. Ada beberapa rumor dari orang-orang itu yang sudah sampai di telinga Angel dan Valentino. Angel mengerti, kelihatannya ada banyak hal yang terjadi saat dia tidak ada di perusahaan kemarin. Orang-orang yang berada di pihak Bobby pasti menggunakan waktu kemarin untuk melakukan banyak hal. Di antaranya, menyebarkan rumor bahwa Angel akan mundur sebagai manajer dan Bobby akan kembali. Raut wajah Angel sedikit masam. Dia mempercepat langkah kakinya ke dalam lift. Sebaliknya, Valentino tampak tidak peduli. Ekspresinya sangat tenang, seolah-olah semuanya terkendali. Raut wajah Angel muram saat dia berdiri di dekat pintu lift sambil menunggu pintunya terbuka. Jelas saja, di ruang konferensi di lantai atas sedang diadakan pertemuan yang menantikan kedatangan Angel. Bab 386. Aku memang menghajarmu. Namun, dia terpaksa pergi. Kalau dirinya tidak muncul, Kiara dan yang lainnya pasti merasa puas, karena itulah keinginan mereka. Takut sebelum berperang bukan prinsip hidup Angel. Begitu pintu lift terbuka, Angel bergegas melangkahkan kaki, bersiap untuk masuk. Di saat bersamaan, seorang karyawan perusahaan juga keluar dari dalam lift dengan membawa setumpuk dokumen. Angel tidak sempat menghindar, keduanya pun bertabrakan. Astaga! Dokumen yang sebelumnya berada di tangan orang itu berceceran di lantai. Maaf, ini salahku. Meskipun Angel adalah manajer umum, dia tidak gengsi untuk mengakui kesalahannya. Setelah meminta maaf, Angel bersiap hendak memungut kertas-kertas di lantai. Akan tetapi, pemuda yang membawa dokumen itu merasa kesal saat melihat Angel. "Angel, kamu kurang tidur semalam? Atau hari ini matamu tidak berfungsi dengan baik?" serang pemuda itu. Kalimat terakhir seakan mencerca Angel. Angel yang baru akan memungut kertas-kertas di lantai mengurungkan niatnya. Dia memandang pemuda itu, lalu bertanya, "Apa maksudmu, Supervisor Aruna?" Pemuda ini adalah supervisor purchasing perusahaan, anak buahnya Kiara. Sebelumnya, Aruna masih sopan terhadap Angel, saat bertemu selalu menyapa Angel dengan sebutan Bu Angel. Namun sekarang, dia memanggil nama Angel langsung, bahkan mencercanya.
Aku bilang, apakah matamu tidak berfungsi dengan baik? Begitu pintu lift terbuka, orang yang di dalam keluar terlebih dahulu, baru orang yang di luar boleh masuk. Masa kamu tidak mengerti aturan ini? Bagaimana bisa kamu menjadi manajer? Apakah kamu merasa semua orang harus mengalah padamu karena kamu manajer? Tanya Aruna dengan tatapan mata merendahkan. Saat itu, banyak karyawan di lobi yang mengalihkan pandangannya ke arah lift. Beberapa dari mereka yang mendukung Angel tidak suka Angel direndahkan oleh orang lain. Namun, saat itu mereka tidak tahu harus berbuat apa. Bukankah aku sudah minta maaf? Angel mengernyitkan dahi. Apa gunanya kamu minta maaf? Ini dokumen penting perusahaan, tidak mudah bagiku untuk menandatanganinya. Kalau sampai kotor atau sobek karena ditabrak olehmu, apa kamu bersedia ganti rugi? Tanya Aruna. Kalau rusak, aku akan membantumu menandatanganinya. Selesai berbicara, Angel membalikkan badan hendak masuk ke dalam lift. Dia tidak ingin menghabiskan waktu di sana. Berhenti! Tanpa ragu, Aruna mengulurkan tangan ke depan Angel seakan melarang Angel untuk masuk. Kamu mau apa? Tanya Angel dingin. Padahal dirinya belum keluar, kenapa orang-orang ini jadi bersikap seperti ini? Pungut kertas-kertas itu! Perintah Aruna sambil menunjuk ke bawah dengan angkuh. Angel langsung mengerti. Aruna pasti disuruh oleh Kiara untuk cari masalah dengannya. Bagaimanapun juga, Angel adalah anggota keluarga Kusuma. Meski Kiara tidak menjabat sebagai manajer grup Kusuma, tapi dia adalah bagian dari perusahaan keluarganya itu. Kalau orang-orang seperti Aruna tidak didukung secara langsung oleh keluarga Kusuma, Aruna tidak akan berani bersikap kurang ajar terhadap Angel. Orang-orang yang melihat kejadian ini menyeringai. Mereka ingin tahu apakah prasidir perempuan yang dingin itu bersedia melakukan perintah Aruna. Pungut kertas-kertas itu. Tidak dengar, ya? Atau karena kamu itu manajer, makanya kamu lepas tangan setelah berbuat salah? Bentak Aruna dengan nada suara tinggi. Seakan Angel adalah bawahannya. Ekspresi wajah Angel berubah masam. Meski demikian, dia tidak ingin orang lain memanfaatkan kesempatan ini untuk menjatuhkannya. Karena itu, dia merunduk hendak memungut kertas-kertas di lantai. Namun saat itu, Aruna berdiri di depan kertas-kertas tersebut. Posisi berlutut di hadapan anak buah tidak pantas untuk dilihat. Sini, biar aku yang memungutnya. Tepat pada saat itu, Valentino yang sedari tadi tidak buka suara merunduk, lalu memungut dokumen di atas lantai. Angel terharu melihat kehadiran Valentino. Sementara Aruna merasa puas. Memang dia gagal menyuruh Angel bersujud di depannya, tapi suami Angel yang menggantikan sang istri melakukannya saja sudah cukup. Karyawan di sekitar tidak dapat menahan suara mereka, mereka pun terkekeh. Sepertinya, Angel sudah kehilangan kekuasaannya. Pasti Angel dan Valentino sadar akan situasi sulit yang mereka hadapi sekarang. Kalau tidak, Aruna hanyalah supervisor. Masa seorang supervisor bisa menginjak-injak seorang manajer? Sementara suami Angel yang menyebalkan itu sama sekali tidak berguna. Baru jadi kaya, tapi sikapnya yang menyebalkan tidak berubah. Sementara di sisi lain, Angel tidak berpikir demikian. Hatinya malah terasa tersentuh oleh perbuatan sang suami. Valentino, yang status sosialnya setara dengan Eri Wongso rela berlutut di hadapan seorang supervisor. Mana ada pemimpin yang seperti itu? Apalagi Valentino melakukannya demi sang istri. Nih, dokumenmu. Pegang yang baik. Selain itu, atas nama istriku, aku minta maaf padamu. Valentino menyerahkan dokumen yang sudah dia pungut kepada Aruna sambil tersenyum penuh arti. Aruna mengangkat dagunya, lalu menerima dokumen tersebut. Kamu puas? Tanya Valentino. Cukup puas. Jawab Aruna. Hei, kamu sudah puas, tapi istriku belum puas. Aku sendiri lebih tidak puas. Kata Valentino dengan nada dingin. Aruna tertegun mendengar ini. Sambil mengernyitkan dahi, dia bertanya. Apa maksudmu? Senyum di wajah Valentino menghilang. Dia menggosok hidungnya. Detik selanjutnya, lengannya teracung dan terayun cepat. Tanpa menunggu respons Aruna, telapak tangan Valentino terayun ke arah Aruna. Plak!
sebuah tamparan mendarat tepat di wajah Aruna. Suara tamparan yang begitu keras memenuhi labi. Aruna mundur beberapa langkah hingga punggungnya menabrak dinding. Valentino tidak bergeming, matanya menatap Aruna lekat-lekat. Angel tertegun. Melihat Aruna dihajar oleh Valentino, para karyawan yang semula tersenyum mengejek pun tertegun juga. Tidak ada yang menyangka kalau Valentino yang sebelumnya meminta maaf kepada Aruna sambil tersenyum akan menampar Aruna pada detik berikutnya. Ada yang mengira Valentino sudah kalah karena menuruti perintah Aruna dengan memungut kertas-kertas di lantai. Namun, tamparan keras Valentino mengejutkan mereka. Aura Valentino yang dingin membuat orang-orang tidak berani mengejeknya lagi. "Apa maksudmu menamparku?" teriak Aruna dengan hati panas dan mata berapi-api. Tangannya menutupi bagian wajah yang ditampar. "Kamu sudah merendahkan istriku, makanya aku hajar." "Apa itu salah?" jawab Valentino dengan ekspresi datar. "Angel menabrakku hingga dokumenku terjatuh. Bukankah sudah seharusnya dia meminta maaf? Bukankah sudah seharusnya dia memungut dokumen itu?" teriak Aruna. "Meskipun dia manajer, lalu kenapa? Hukuman dewa yang berbuat dosa sama dengan manusia. Sudah salah malah menampar orang." Dukung para karyawan. Bab 387, Pertemuan Mematikan. Valentino segera bangkit dan menyapukan sorot matanya yang dingin ke sekitar. Setelah itu, dia berkata dengan pelan. "Hal ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Sebaiknya jangan beromong kosong. Kalau tidak, aku akan membereskan kalian semua." Begitu bertemu dengan pandangan Valentino yang dingin itu, semua orang langsung ciut. Meski mereka merasa tidak senang, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Kedua mata Angel langsung berbinar. Hari ini adalah pertama kalinya Valentino melindungi dirinya di depan semua pegawai perusahaan dengan tegas dan sangat mengintimidasi. "Aku salah apa? Kalau kamu tidak mengatakan dengan jelas apa alasanmu memukulku, aku akan melaporkan hal ini kepada Nyonya Besar Kusuma sekaligus meminta keadilan." Sorot mata Supervisor Aruna tampak berapi-api. "Sebagai seorang supervisor, kamu malah bersikap kurang ajar terhadap seorang manajer umum dan sengaja mempersulitnya. Lalu kamu bertanya apa salahmu? Kamu hanyalah seorang bawahan, tapi malah bersikap kurang ajar terhadap seorang manajer umum dan sering mempersulitnya. Apa kamu tidak bersalah? Kamu terus mengatakan jika seorang manajer berbuat salah, maka harus dihukum seperti pegawai lainnya, tapi kamu bersikap angkuh, sombong, dan melawan atasan. Apakah kamu tidak layak dipukul?" Raut wajah Valentino tampak datar. Mendengar tiga pertanyaan itu, Supervisor Aruna tidak bisa berkata-kata dan hanya memegang wajahnya. Meski Angel mungkin bisa meninggalkan perusahaan ini kelak, hari ini dia masih merupakan manajer umum perusahaan keluarga Kusuma. Dia masih merupakan manajer umum kalian semua. Valentino meletakkan kedua tangannya di belakang punggung, lalu menatap sekitar dengan raut wajah datar. Semua orang seketika tertegun dan tidak ada yang berani memandang Valentino lebih dari 3 detik. Semuanya menundukkan kepala dengan patuh. Tidak ada orang yang berani membantah ucapan Valentino. Meski setelah RUPS Angel akan diusir dari perusahaan, saat ini dia masih menjabat sebagai manajer umum dan masih memiliki wewenang manajer umum. Hal ini tidak ada yang berani membantah. Para pegawai perusahaan, supervisor berbagai departemen, termasuk para satpam perusahaan, kalau saat ini Angel ini memecat mereka, itu bukanlah hal yang sulit baginya. Setelah semua orang menyadari kenyataan itu, tidak ada yang berani berbicara lagi. "Valentino, ayo pergi." Angel memanggil Valentino sambil berjalan menuju lift. Valentino mengangguk, lalu berjalan ke samping Supervisor Aruna dan mengulurkan tangannya. Supervisor Aruna seketika tampak ketakutan karena mengira Valentino akan menghajarnya. "Hei!" Valentino tertawa penuh arti. Dia mengangkat tanda pengenal Supervisor Aruna dan melihatnya sebentar. "Supervisor Departemen Pembelian, Aruna Halim? Setelah rapatnya selesai, aku akan mencarimu. Nikmatilah hari-hari terakhirmu di perusahaan." Selesai bicara, Valentino segera menuju lift. Orang-orang yang ada di aula utama, termasuk Aruna, sedang termangu. Mendengar ucapan Valentino, apa ini berarti dia ingin memecat Aruna? "Hai MPA, setelah hari ini, Angel juga akan dipecat dari perusahaan. Bagaimana mungkin dia bisa memecatku? Dasar bodoh. Kak Kiara pasti akan melindungiku." Dengus Aruna setelah tersadar dari lamunannya. Hari ini, semua karyawan perusahaan keluarga Kusuma sangat tidak bersemangat.
Mereka tahu kalau hari ini, perusahaan keluarga Kusuma akan mengalami hal yang menggemparkan. Masalah ini akan menjadi seperti apa berada di keputusan para pemegang saham yang sedang rapat di lantai teratas perusahaan. Grup Kusuma sudah akan berubah. Namun, apakah akan menjadi milik Angel atau akan menjadi milik Bobby dan yang lainnya, hal ini agak sulit dipastikan. Akan tetapi, sebagian besar orang lebih memihak pada Bobby. Semalam ketika Angel tidak ada di tempat, Bobby dan yang lainnya sibuk mempersiapkan sesuatu. Banyak pegawai yang duduk di hadapan komputer, tapi terus menengadah dan fokus pada rapat yang terjadi di lantai teratas perusahaan. Grup Kusuma akan memiliki masa depan yang seperti apa? Apa akhir dari Angel? Termasuk para pegawai perusahaan, jalan apa yang harus mereka tempuh kelak? Sebentar lagi hasilnya sudah akan keluar. Semua orang sedang menunggu hasilnya dengan gelisah. Sementara situasi di ruang rapat lantai teratas sedang menegang. Ketika Angel dan Valentino masuk ke ruang rapat lantai teratas, orang-orang yang ada di ruangan rapat segera memakukan pandangan mereka kepada kedua orang itu. Kini, sudah ada 20-an orang yang ada di dalam ruang rapat. Selain Richard dan beberapa petinggi perusahaan lama, masih ada beberapa pemegang saham lainnya. RUPS ini tentu saja harus dihadiri oleh para pemegang saham. Selain dari 12 orang pemegang saham, Bobby, Robert dan keluarga Kiara, mereka semua juga ada di sana. Pada ruangan rapat yang bersih dan luas itu, mereka semua sedang duduk menunggu di meja rapat yang bundar itu. Angel, kamu hebat sekali ya? Sampai-sampai kami semua harus menunggumu. Ketika Angel baru memasuki ruang rapat, Kiara sontak mengangkat kepalanya dan mendengus terhadap Angel. Orang lain tidak mengatakan apapun, tapi juga sedang memandang Angel. Pada saat ini, bahkan Richard yang mendukung Angel juga diam saja. RUPS sangatlah penting, tapi Angel malah telat beberapa menit. Hal ini memang tidak seharusnya terjadi. Kiara, seharusnya kamu sangat jelas kenapa aku bisa terlambat, kan? Tanya Angel kepada Kiara dengan ekspresi datar. Akhirnya dia mengerti juga. Angel sangat menghargai hubungan kekerabatannya dengan keluarga Kusuma, tapi orang-orang seperti Kiara sama sekali tidak menganggap hubungan itu. Karena Kiara tidak ingin menganggapnya sebagai sepupunya, maka Angel juga tidak perlu menganggapnya juga. Jadi, dia pun langsung memanggil nama Kiara. Kenapa aku bisa tahu? Terlambat, ya terlambat. Jangan mencari alasan lain. Sorot mata Kiara tampak merasa bersalah, tapi dia tetap menjawab Angel sembari mengernyit. Bagaimana kalau aku memanggil Aruna kemari untuk menjelaskannya? Ucap Angel dengan nada datar. Begitu mendengar ucapan Angel, Kiara seketika terbatuk dan tidak mengatakan apapun. Kiara merasa bersalah karena mencari masalah duluan. Apa yang dia lakukan, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Sudahlah, jangan bertengkar lagi. Duduklah. Waktu kami sangat berharga. Ucap Bobby dengan tenang. Dia sedang memakai jas formal dan duduk di posisi CEO. Pada saat ini, Bobby menganggap dirinya sudah kembali menjabat sebagai CEO perusahaan keluarga Kusuma. Akan tetapi, tidak ada orang yang mengomentarinya. Bagi mereka, hasil dari rapat hari ini sudah mempunyai hasil akhir. Bobby tertawa dingin di dalam hatinya. Meski Hendrik memiliki kekuasaan untuk ikut campur, kali ini dia juga akan sulit melindungi Angel. Sebab, sekuat apapun dia tidak mungkin bisa merubah hasil RUPS suatu perusahaan. Pada saat ini, meski Angel punya keberuntungan yang sangat besar, dia juga akan sulit mendapat bantuan lagi. Hanya dengan bantuan dari Richard dan 4 orang lainnya, bagaimana mungkin Angel bisa menang? Angel hanya diam dan duduk di posisi manajer umumnya. Sementara Valentino juga sangat tahu diri. Dia segera duduk di posisi terendah di meja bundar itu. Berhenti! Pada saat ini, Kiara dan yang lainnya baru menyadari keberadaan Valentino. Valentino, Bang, untuk apa kamu datang kemari? Robert juga sontak bangkit. Awalnya dia ingin langsung mengumpat, tapi karena di sini sangat ramai, dia pun mengurungkan niatnya. Di sini ada para pemegang saham. Meski dia sangat gila, dia juga tidak berani bersikap terlalu lancang. Aku yang menyuruhnya kemari. Apa tidak boleh? Jawab Angel dengan ekspresi datar sembari menatap Robert. Bab 388, menghadapinya bersama. Rapat umum pemegang saham yang diselenggarakan hari ini hanya boleh dihadiri oleh pemegang saham. Valentino dibandingkan dengan satpam perusahaan kita saja tidak bisa. Atas dasar apa dia ikut rapat? Kiara tentu saja tidak akan membiarkan Valentino begitu saja. Lalu, apakah kamu itu seorang pemegang perusahaan?
Coba katakan saham yang kamu miliki, ada seberapa banyak? Angel melirik Kiara dengan tenang. Kamu? Mendengar ucapan Angel, Kiara seketika tertegun. Sebagai cucu keluarga Kusuma, tentu saja dia tidak mempunyai saham perusahaan. Bahkan Robert saja tidak berhak memiliki bagian saham sendiri. Meski aku tidak punya saham perusahaan, aku adalah anggota keluarga Kusuma. Tentu saja aku berhak mengikuti rapat. Ucap Kiara dengan keras kepala. Valentino itu suamiku, tentu saja dia juga termasuk sebagai keluarga Kusuma. Kalau orang lain berhak, dia juga berhak. Angel berkata dengan tegas, wajahnya tampak sangat dingin. Kalian jangan bertengkar lagi. Aku bukan apa-apa, aku hanya datang menemani istriku rapat, lalu nanti akan membawa istriku pulang. Kalian rapat saja, itu tidak ada hubungannya denganku. Valentino tersenyum tipis, lalu duduk di ujung meja bundar itu. Kiara semakin marah melihat sikap Valentino yang sok polos itu. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, Bobby sudah menghentikannya. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Jangan buang-buang waktu lagi. Cepat mulai rapatnya. Bobby segera menyela pembicaraan mereka berdua. Sebenarnya, Bobby sama sekali tidak peduli kalau Valentino mendengar isi rapat mereka. Memangnya kenapa kalau Valentino ada di sini? Apa dia bisa merubah keputusan para pemegang saham? Apa dia bisa merubah takdir Angel yang sudah pasti akan diusir dari perusahaan? Dasar bodoh. Valentino hanyalah seorang pecundang. Bobby sama sekali tidak menganggap keberadaannya. Tujuan utama hari ini adalah Angel. Asalkan bisa mengusir Angel dari perusahaan, segalanya bukanlah masalah besar lagi baginya. Semua orang pun duduk di kursi masing-masing. Sementara Valentino duduk di bagian ujung meja rapat, dia sama sekali tidak terlihat ingin ikut campur. Kamu tidak mau minum? Kalau begitu berikan padaku saja. Valentino melihat botol air yang ada di hadapan semua orang, kecuali di hadapannya. Maka, Valentino sama sekali tidak sungkan dan mengulurkan tangannya untuk mengambil botol air itu ke hadapannya sendiri. Wajah pria parubaya itu berkedut dan tidak mengatakan apapun. Orang lain juga tidak bisa berkata-kata dan merasa Valentino itu sungguh orang gila. Istrimu sudah mau diusir dari perusahaan, tapi kamu malah masih bercanda ria? Minumlah. Minum sampai puas. Angel, apa kamu tidak penasaran kenapa aku bisa muncul di sini? Bobby menatap Angel dengan penuh maksud. Kata nenek, sebelum nenek memulihkan jabatan paman, paman tidak boleh masuk perusahaan keluarga Kusuma. Jawab Angel dengan nada datar. Tentu saja paman mendengarkan kata nyonya besar, tapi paman takut kalau paman masih belum kembali, kamu akan membuat grup Kusuma bangkrut. Ucap Bobby dengan tegas sambil tersenyum datar. Rapat umum pemegang saham sengaja diadakan agar perusahaan tidak jatuh pada kuasa Bobby seorang. Dia ingin melawan Angel dan membuatnya dipecat, maka dia harus mencari sebuah alasan yang valid. Kalau tidak, siapa yang akan menerimanya? Aku tidak paham dengan maksud paman. Kurasa selama aku mengurus perusahaan dalam keadaan baik-baik saja. Jawab Angel sembari mengernyit. Para pemegang saham lainnya tidak mengatakan apapun. Bahkan Robert dan Kiara juga tidak berani sembarangan menimpali. Sebodoh apapun mereka masih bisa membedakan tempat dan situasi. Valentino juga diam-diam saja. Dia membuka botol tersebut dan meminumnya. Setelah itu, dia hanya bermain dengan ponselnya dengan sikap acuh tak acuh. Karena Bobby ingin bersandiwara, maka Valentino akan menjadi penonton yang baik. Ketika beberapa pemegang saham itu mengeluarkan niat sesungguhnya, Valentino baru bisa mengetahui siapa yang setia terhadap Angel. Sedangkan ketika saat itu tiba, sudah saatnya Valentino beraksi. Kamu mengurusnya dengan baik? Coba kamu beritahu paman, kenapa beberapa waktu ini banyak perusahaan yang memutuskan kerjasamanya dengan perusahaan kita? Di antaranya ada Direktur Hartanto, salah satu pelanggan besar kita. Apa ini adalah maksudmu sudah mengurus perusahaan dengan baik? Pandangan Bobby tampak penuh arti. Angel mengernyitkan dahinya, lalu berkata, itu karena Direktur Hartanto mengungkapkan perasaannya padaku dan kutolak, makanya Direktur Hartanto memutus kerjasama karena masalah dendam. Pada saat itu, Hartanto menunggu Angel di depan pintu perusahaan dan mengungkapkan perasaannya, tapi malah langsung diusir oleh Valentino. Jadi, Hartanto dendam padanya dan kembali ke perusahaan untuk memutus kerjasama dengan grup Kusuma. Angel juga tidak ingin berhubungan lagi dengannya, jadi dia membiarkan kerjasama itu diputus begitu saja juga. Tidak disangka, kini Bobby malah mengungkit masalah itu dan bertanya pada Angel. Apa kamu tidak bisa membujuknya?
Dengan begitu, kerugian perusahaan juga tidak akan sebesar ini. Raut wajah Bobby tampak sinis. Bagaimana caranya? Aku memang manajer perusahaan, tapi aku ini istri orang. Apa aku harus mengkhianati keluargaku untuk menerima perasaan pria lain? Ekspresi Angel seketika berubah dingin. Angel Kusuma, bagimu, hal seperti ini bukannya sangat biasa bagimu. Bukannya kamu adalah orang yang bisa melakukan apapun demi mencapai tujuanmu. Kamu bisa menerima orang lain, tapi tidak bisa menerima Direktur Hartanto. Kini, Kiara tiba-tiba menimpali sambil tertawa dingin. Tentu saja yang dimaksud Kiara adalah Maple Rain Real Estate yang selalu membantu Angel. Kiara sangat yakin kalau Angel memiliki hubungan dengan penanggung jawab Maple Rain Real Estate. Apa maksudmu? Angel menatap Kiara. Kamu pasti paham apa yang kumaksud. Hehehe. Kiara tertawa dingin. Sekarang dia masih belum ingin membongkar rahasia Angel, karena itu adalah berita yang sangat menggemparkan. Tentu saja dia akan mencari waktu yang tepat untuk mengumumkannya. Baik, kalau begitu kita tidak membicarakan masalah Direktur Hartanto lagi. Kita bicarakan yang lain saja. Selain Direktur Hartanto, masih ada 5 perusahaan lain yang memutus kerjasama dengan kita. Di antaranya ada yang diputus oleh mereka dan ada yang diputus olehmu. Apa penyebabnya? Bobby melihat dokumen yang ada di hadapannya. Semua itu sudah mereka persiapkan dari awal untuk menghadapi Angel hari ini. 7 orang pemegang saham sudah memberikan jawaban mereka. Kalau Bobby berhasil menarik 2 orang lagi dari pihak Richard, maka Angel sudah tidak punya kesempatan untuk mengelak lagi. Jadi, semua proses untuk menghadapi Angel sangat penting. Beberapa perusahaan itu ada masalah dan tidak perlu membuang waktu kita dengan perusahaan seperti itu. Lagi pula, sekarang pihak kerja sama paling penting dalam perusahaan kita adalah Maple Rain Real Estate. Dengan melepaskan kerjasama antara beberapa perusahaan kecil yang bermasalah itu, kita bisa lebih fokus untuk mengurus kerjasama kita dengan Maple Rain Real Estate. Dengan begitu, asalkan kita bergantung pada Maple Rain Real Estate, maka perusahaan kita akan terus mendapatkan keuntungan yang tidak ada habisnya. Ucap Angel dengan yakin. Benar. Tapi aku sama sekali tidak melihat keuntungan apapun. Bobby tersenyum tipis. Plak! Angel bergegas mengeluarkan sebuah map, lalu mengambil sebuah dokumen dan meletakkannya di atas meja. Angel berani menghadiri pertemuan mematikan ini, tentu saja karena sudah menyiapkan sesuatu. Bab 389. Berusaha menekan orang lain. Ketika Angel mengeluarkan dokumen itu, pandangan semua orang seketika fokus padanya. Ini adalah laporan keuangan selama beberapa waktu ini. Aku masih mempunyai laporan keuangan selama Direktur Bobby menjabat. Kalian bisa membandingkannya. Sejak aku fokus mengurus kerjasama dengan Maple Rain Real Estate, keuntungan yang didapatkan perusahaan kita telah meningkat hingga 5%. Kinerja para karyawan juga meningkat sebanyak 3 kali lipat. Aku tidak tahu bagaimana cara kalian mengurus perusahaan sebelumnya, tapi ketika aku yang mengurus selama beberapa waktu ini, siapapun bisa melihat kalau perusahaan kita semakin berkembang. Setidaknya aku tidak melakukan hal yang kotor. Raut wajah Angel tampak datar, perkataan yang dia lontarkan juga tidak bisa disangkal oleh orang lain. Bagaimanapun, yang dia katakan adalah kenyataannya. Semuanya sadar dengan kemampuan Angel. Di bawah kepemimpinannya, keuntungan perusahaan semakin meningkat dan semakin berkembang. Bahkan kinerja para karyawan juga ikut meningkat. Kini Angel tampak sangat percaya diri. Dia juga semakin yakin dengan dirinya sendiri. Angel sangat percaya diri dengan kemampuannya dan juga hasil yang dia dapatkan berdasarkan kerja kerasnya. Namun, raut wajah Bobby dan yang lainnya tidak berubah. Mereka seolah-olah sudah memprediksi hal ini akan terjadi, seperti Angel akan melakukan hal ini. Plak! Kiara hanya tersenyum tipis sambil mengeluarkan sebuah dokumen. Kebetulan sekali. Aku juga punya laporan keuangan. Kiara tersenyum dingin sambil memandang Angel. Angel tertegun sejenak, lalu menatap laporan yang ada di atas meja. Dia tiba-tiba memiliki firasat buruk. Melihat raut wajah Angel yang agak berubah, Kiara berkata dengan pelan. Melalui laporan keuangan ini, sejak Paman meninggalkan perusahaan, keuntungan perusahaan kita semakin menurun. Tidak hanya itu, para karyawan sering mengeluh hingga tidak bersemangat untuk bekerja. Sedangkan keuntungan perusahaan juga semakin menurun. Bisa dibilang, perusahaan kita sejak di bawah kendali Angel malah menyebabkan perusahaan jatuh dalam kondisi bahaya. Kemungkinan besar, perusahaan kita akan mengalami kebangkrutan kapan saja. Kiara melontarkan pernyataannya dengan tegas dan penuh keyakinan,
seolah-olah apa yang dia ucapkan adalah kenyataan. Tidak mungkin. Angel mengernyitkan dahinya. Mungkin atau tidak, kita biarkan para pemegang saham melihatnya saja. Kiara tersenyum dingin, lalu menyerahkan laporan keuangan tersebut kepada Bobby. Bobby melihat laporan itu, lalu mengoper laporan tersebut kepada pemegang saham lainnya. Semua 12 orang pemegang saham, termasuk Robert dan yang lainnya, telah membaca laporan keuangan tersebut. Laporan ini adalah laporan keuangan terbaru, ujar salah seorang pemegang saham. Benar. Laporan tersebut juga memiliki stempel Departemen Keuangan perusahaan. Nilai-nilai yang ada di laporan juga sangat jelas. Keuntungan yang didapatkan perusahaan memang semakin menurun. Angel membelalakan matanya dan agak terkejut. Bagaimana mungkin? Selama dia mengurus perusahaan ini, dia selalu memeriksa laporan keuangan setiap harinya. Bagaimana mungkin keuntungan perusahaan semakin anjlok? Kiara, apa yang telah kamu lakukan terhadap laporan keuangan perusahaan? Angel tiba-tiba teringat sesuatu, lalu menggertakkan giginya sambil memandang Kiara. Dia tiba-tiba teringat kalau Kiara adalah orang dari Departemen Keuangan. Bukankah Kiara adalah pemimpin di antara para karyawan Departemen Keuangan? Kalau Kiara ingin melakukan sesuatu, mereka semua juga pasti akan menuruti perintahnya. Angel, kamu jangan sembarangan memfitnah orang. Kamu kira kami sedang bercanda denganmu? Ucapanmu tanpa bukti, kamu bilang aku melakukan sesuatu terhadap laporan itu, coba keluarkan buktinya. Kiara tampak sangat tenang. Raut wajah Angel seketika berubah dingin. Dia menggertakkan giginya, tanpa bisa menyangkal apapun. Coba kulihat. Valentino mengulurkan tangannya untuk mengambil laporan tersebut. Hentikan! Memangnya kamu siapa? Beraninya melihat laporan keuangan kami. Teriak Kiara tiba-tiba. Robert dan yang lainnya segera menatap Valentino. Laporan sepenting itu memang tidak boleh sembarangan dilihat oleh orang. Tidak apa-apa, biarkan saja. Bobby melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Berdasarkan kemampuan Valentino yang cetek, dia pasti tidak mengerti dengan laporan itu. Angel, berikan laporan punyamu juga padaku. Valentino kembali mengulurkan tangannya. Angel seketika terdiam, lalu menyerahkan laporan miliknya kepada Valentino. Sekarang, di hadapan Valentino sudah terpampang 2 laporan keuangan. Selain dari nilai-nilai yang ada di dalam, sisanya tidak ada yang berbeda lagi. Semua orang yang ada di sana sontak terdiam dan hanya menatap Valentino dengan sorot mata mengejek. Bahkan para pemegang saham juga tidak bisa melihat mana yang asli dan yang palsu. Bagaimana mungkin Valentino sanggup membedakannya? Valentino hanya melirik sekilas dan membandingkan nilai yang ada di dalam laporan itu. Dia pun melihat grafik garis dari laporan tersebut dan sudah mendapat jawabannya. Kiara bukanlah orang yang sederhana. Dia memang layak bekerja di Departemen Keuangan. Laporan keuangan yang disusunnya sungguh sempurna. Meski orang profesional yang melihat laporan ini juga akan kesulitan mendapati kejanggalan. Apalagi orang lain. Kalau bukan karena Valentino adalah anggota keluarga Wijaya dari kota Kamul yang sejak kecil sudah sering berhubungan dan mendapat pengajaran profesional, sepertinya dia juga tidak akan bisa menyadarinya. Valentino, jangan bilang kalau aku tidak memberimu kesempatan. Apa yang kamu dapati? Tanya Bobby dengan tenang. Kiara dan yang lainnya menatap Valentino dengan sorot mata mengejek, sedangkan Angel tampak sedang mengantisipasi jawaban Valentino. Dia sungguh berharap kalau Valentino bisa membantunya. Valentino terdiam sejenak, lalu menyusun kembali laporan tersebut dan menekannya dengan botol airnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, untuk sementara ini masih belum ada. Tujuan Valentino bukan untuk membantu Angel memimpin keluarga Kusuma, melainkan ingin membantu Angel untuk membersihkan perusahaan keluarga Kusuma dan membuat para pemegang saham setia pada Angel. Jadi, saat ini dia belum bisa melancarkan aksinya. Hahaha. Kalau dia paham bagaimana membaca laporan keuangan, dia sudah bukan pecundang lagi. Dengus Kiara. Sorot mata Angel juga tampak kecewa, lalu menghela napas dalam hati. Benar juga. Bagaimana mungkin Valentino bisa mengerti? Meski belakangan ini Valentino telah banyak berubah dan telah mengenal dengan orang sehebat Eri Wongso, Valentino juga sudah bisa dibilang punya uang dan kekuasaan. Akan tetapi, Valentino tidak mungkin memahami hal-hal yang berhubungan dengan bisnis seperti ini. Valentino hanya diam saja. Dia meletakkan kedua laporan itu di sampingnya dan menekannya dengan botol airnya. Apakah ada yang ingin berkomentar mengenai laporan keuangan Kiara?
Bobby melemparkan pandangannya ke sekitar. Tidak ada. Banyak pemegang saham yang langsung menggeleng. Richard dan beberapa pemegang saham yang mendukung Angel pun menghela napas sambil menggeleng. Karena laporan Kiara tidak ada masalah, maka itu berarti laporan milik manajer umum Angel sudah pasti palsu. Kita kesampingkan dulu masalah memalsukan laporan keuangan. Mari kita bahas kondisi keuangan perusahaan dulu. Sejak Angel yang berwenang, keuntungan yang didapatkan perusahaan semakin menurun. Angel, apa ada yang ingin kamu katakan lagi? Bobby menoleh ke arah Angel. Robert sedang memainkan pulpen yang ada di tangannya sambil menatap Angel dengan sinis. Bukannya kalian memang sengaja menekanku? Aku tidak punya komentar apapun. Jawab Angel sembari menggertakkan giginya. Dia bukanlah orang yang mudah menyerah, tapi saat ini dia terpaksa melakukannya. Angel tidak pernah menginginkan posisi manajer umum dan bukannya sangat bergantung pada grup Kusuma. Dia hanya ingin membuat hasil jerih payah Tuan Besar Kusuma semakin berjaya. Tuan Besar Kusuma sangat mengagumi kemampuan Angel. Bagaimana mungkin dia bisa membiarkan Tuan Besar Kusuma kecewa? Namun, sekarang Bobby telah bekerja sama dengan yang lainnya, bahkan memiliki dukungan Nyonya Besar Kusuma. Mereka telah memutarbalikkan fakta dan membuat Angel tidak bisa berkata-kata. Angel sangat paham kalau dia sudah kalah. RUPS yang diselenggarakan hari ini sudah pasti merupakan hari kekalahannya. Baiklah. Karena kamu sudah mengakui kesalahanmu, maka aku akan menggunakan jabatanku sebagai CEO grup Kusuma dan mengusulkan. Angel tidak kompeten dalam bekerja dan tidak sanggup mengemban tugas sebagai manajer umum. Para pemegang saham sudah boleh memberi suara. Bobby sangat senang hingga langsung menyuruh para pemegang saham memberi suara. Robert, Kiara dan yang lainnya tampak sangat gembira. Akhirnya mereka sudah bisa mengembuskan napas mereka. Aku setuju dengan pendapat Direktur Bobby. Angel tidak mampu untuk menjalankan tugas manajer umum. Seorang pria paruh baya yang memakai kacamata pun mengangkat tangannya. Bab 390, keluar dari perusahaan. Aku juga setuju dengan pendapat Direktur Bobby, Angel tidak memenuhi syarat untuk menempati posisi manajer. Seorang pria paruh baya dengan pakaian abu-abu juga mengangkat tangannya untuk setuju. Posisi menjadi manajer umum ini masih lebih cocok diduduki oleh Robert. Aku Giordano mendukung Direktur Bobby. Aku Dani juga mendukung Direktur Bobby. Dalam sekejap, 7 dari 12 pemegang saham mengangkat tangan mereka untuk mendukung Bobby. Beberapa orang ini memang sejak awal berpihak pada Bobby. Pada saat ini, lagi-lagi Kiara memberikan sebuah bukti untuk menjatuhkan Angel. Mereka tentu saja tidak ragu-ragu untuk bersama-sama menjatuhkan Angel. Angel menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Mendengarkan suara-suara di sekitarnya, hatinya semakin terpukul. Pada saat ini, dia memiliki perasaan seperti dikepung dari semua sisi, dikelilingi oleh musuh-musuh. Tidak ada yang bisa membantunya juga. Perusahaan yang sudah didirikan oleh Tuan Besar Kusuma dengan susah payahnya, cepat atau lambat akan bangkrut oleh keserakahan mereka. Valentino menoleh perlahan, mengingat dalam-dalam wajah 7 orang itu. Tujuannya sudah tercapai. Para pemegang saham ini akhirnya memperlihatkan wajah busuk mereka. Dari 12 pemegang saham, 7 suara mendukung proposal Bobby, lalu hanya Richard dan 4 lainnya yang berdiam diri saja. Direktur Richard, kalian ini. Bobby memandang Richard dengan tatapan main-main. Meskipun 7 suara mendukung telah memutuskan akhir Angel, tapi Bobby masih ingin semua orang memilih dirinya. Dengan 12 orang yang bersama-sama mendukung Bobby, maka akan membuat pukulan ganda pada hati Angel. Bobby merasa bahwa selama Richard bukanlah orang bodoh, Richard seharusnya tahu apa yang harus dilakukannya. Sekarang Angel sudah berakhir. Kalau Richard masih bersikeras mendukung Angel, itu hanya akan menyinggung perasaan Bobby saja. Karena, kalau sampai Bobby sudah menjadi CEO nanti, apa mungkin akan memberikan pekerjaan yang enak pada mereka? Richard dan 4 lainnya terdiam beberapa saat, kemudian berkata dengan ringan. Kami sudah melihat dengan jelas kemampuan manajer Angel. Bahkan jika tidak ada keuntungan dalam waktu singkat, juga akan membawa manfaat besar bagi perusahaan di masa depan. Jadi, kami tidak mendukung untuk menjatuhkan Angel dari jabatan manajer umum. Setelah Richard selesai mengatakan hal ini, 4 orang lain yang berada di sampingnya pun ikut menyetujuinya. Ekspresi wajah Bobby menjadi sedikit muram, dia menatap Richard dalam-dalam, juga membenci beberapa orang itu di dalam hatinya. Oke. Sekarang 7 suara melawan 5 suara. Menurut aturan, minoritas mematuhi mayoritas, jadi posisi Angel dapat diberhentikan pada hari ini juga. Bobby menoleh dan melihat orang sekeliling. Robert, Kiara, dan 5 orang pemegang saham lainnya mengangguk tanpa keberatan.
Hati Richard memang tidak menerimanya, tapi juga tidak tahu harus mengatakan apa lagi. Minoritas suara mematuhi mayoritas suara, itu memang benar. Angel, mulai sekarang, apakah kamu keberatan kalau turun dari jabatan manajer umum? Bobby menoleh untuk melihat Angel. Tidak. Wajah cantiknya Angel penuh dengan tatapan dingin. Telapak tangannya yang putih pun dikepal dengan cukup kuat. Lalu, karena kamu bukan lagi manajer umum, jadi kamu tidak harus duduk di kursi ini lagi, kan? Ini adalah kursi manajer umum. Robert yang mendapatkan kesempatan untuk menyingkirkan Angel, segera berdiri dari tempatnya. Tanpa menunggu Angel berbicara, Robert langsung berjalan ke sisi Angel dan langsung mengambil papan nama sebagai manajer umum. Telapak tangan Angel mengepal lebih kuat, sampai-sampai kukunya menusuk ke dalam daging. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan penderitaan dan penghinaan yang diterimanya. Valentino duduk di kursi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jari-jarinya sedikit menekuk dan mengetuk meja dengan ringan. Semua penampilan Angel saat ini, dia perhatikan dengan sangat jelas. Namun, untuk menjalankan rencananya dengan sempurna, dia hanya bisa membiarkan Angel menderita untuk sementara waktu. Saat ini, Bobby dan yang lainnya sangat arogan, sehingga Valentino akan membuat mereka menderita nanti. Valentino akan membalaskan penderitaan yang diterima Angel saat ini pada mereka semua 2 kali lipat sakitnya. Selain itu, melihat Angel diam saja, Bobby tersenyum licik dan berbicara. Semua orang memandang Bobby dengan serempak, ingin mendengar apa yang dikatakan Bobby. Selain itu, Angel yang sebagai manajer umum perusahaan grup Kusuma, diam-diam membuat laporan keuangan palsu untuk menipu kita semua. Tindakan terhina semacam ini sama sekali tidak bisa dimaafkan, juga tidak boleh dibiarkan untuk terus berada di perusahaan. Dan aku sangat meragukan bahwa karena Angel berani membuat laporan palsu, jadi dia pasti telah mendapat banyak keuntungan dengan membuat akun palsu secara pribadi. Jadi aku mengusulkan agar Angel dikeluarkan dari perusahaan keluarga Kusuma, tidak akan pernah diizinkan masuk ke sini lagi. Ucapan Bobby semakin lama semakin nyaring dan kuat, pada akhirnya berakhir pada sebuah teriakan. Seolah-olah masalah ini telah berada di dalam kendalinya. Aku tidak melakukannya. Angel yang sudah lama tidak berbicara, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak dengan keras. Dia bisa mentolerir hal-hal lain, tapi dia tidak sama sekali tidak melakukan hal semacam ini. Jadi bagaimana dia bisa berdiam diri saja dan mengakuinya? Apa kami semua bisa percaya dengan mulutmu? Cibir Kiara. Aku sudah berada di perusahaan Kusuma selama 3 tahun. Aku memiliki catatan yang jelas tentang setiap gaji, sama sekali tidak pernah mengambil 1 sen pun dari perusahaan tanpa izin. Bibir Angel sedikit bergetar. Kalau kamu tidak mengambilnya, maka dari mana Valentino bisa mendapatkan uang untuk membeli mobil dan memesan kamar hotel? Tanya Robert. Itu adalah uangnya sendiri. Jawab Angel sambil menggertakkan giginya. Jangan omong kosong. Jangan buang-buang waktu. Ayo pungut suara saja. Aku Robert, sangat menuntut agar Angel dikeluarkan dari perusahaan keluarga Kusuma dan tidak diperbolehkan dipekerjakan. Robert melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Aku setuju. Kiara segera mengangkat tangannya untuk setuju. Aku setuju. Setuju. Ketujuh pemegang saham mengangkat tangan mereka tanpa ragu untuk sepenuhnya mendukung Robert. Aku juga setuju. Setelah semua orang memilih, Bobby pun juga mengangkat tangannya secara perlahan. Sebenarnya, dalam hal ini mereka sama sekali tidak berhak memilih, tetapi mereka sengaja menggunakan metode ini untuk menyerang Angel. 7 suara. Lagi-lagi 7 suara mendukung Robert. Tidak masalah kalau Richard dan yang lainnya memilih atau tidak. Angel sangat putus asa, bercampur dengan penderitaan yang mendalam. Pada awalnya, Angel berjanji pada Tuan Besar Kusuma bahwa dia akan mengembangkan perusahaan keluarga Kusuma dengan baik. Namun sekarang, jangankan membuatnya menjadi maju, bahkan kualifikasi untuk tinggal di sini pun tidak ada. Siapa? Siapa yang bisa melindunginya? Mungkinkah mereka tidak akan memberikan sedikit pun kesempatan pada Angel untuk memenuhi keinginan terakhir kakeknya? Angel, kalau kamu tidak ada yang ingin kamu sampaikan, maka sekarang juga, pergi. Oh iya, ingat untuk bawa suamimu yang tidak berguna itu. Ucap Kiara sambil tertawa menghina. Bobby juga sedikit mengangguk dan berkata, karena pemungutan suara sudah selesai dan tidak ada yang mendukungmu, Angel, maka kamu. Tunggu dulu. Pada saat ini, Valentino membuka mulutnya dan berkata dengan ekspresi datar. Siapa bilang kalau tidak ada yang mendukung istriku? Valentino!
Kamu sudah bosan hidup, ya? Kamu pikir ini tempat apa? Ini rapat umum pemegang saham. Pada rapat pemegang saham, suara pemegang saham adalah yang paling penting. Sekarang 7 suara mendukungku. Bahkan kalau Direktur Richard dan yang lainnya mendukung Angel, kalian hanya memiliki 5 suara. Katakanlah padaku, apa yang ingin kamu katakan lagi? Robert tiba-tiba memukul meja dan sedikit mencondongkan tubuh ke depan menatap Valentino di seberang meja konferensi. Jadi, jumlah suara di pihakmu 2 kali lebih banyak dari istriku? Valentino menjulurkan tangan dan mengelus-elus telinganya, lalu bertanya dengan santai. Itu benar. Kami memiliki suara 2 kali lebih banyak dari kalian, jadi kamu tidak bisa mengubah hasil dari masalah ini. Cibir Robert. Sedangkan 7 orang pemegang saham yang mendukung Robert pun melihat Valentino dengan tatapan tidak senang dan menghina. Valentino, jika kamu benar-benar hebat, coba sihir menambah beberapa pemegang saham untuk mendukung kalian, haha. Kiara tertawa terbahak-bahak. Oh, lebih 2 suara saja. Aku sendiri juga tidak bisa sihir, tapi kalau mengusir 2 dari 7 orang yang mendukungmu, bukankah jumlah suara akan sama? Tidak menunggu orang-orang menjawab, Valentino terus berkata. Kalau mengusir 3 orang dari kalian, maka bukankah hanya tersisa 4 suara?